Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran usaha hukum untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan kelompok 6 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Anggota kelompok kami yaitu Rahma Kisti dengan akhir NIM 057, Nur Fatimah Alwala dengan akhir NIM 059, kemudian ada Al-Fatah Kadis Omar Paung dengan akhir NIM 063, ada Reza Alfarizi dengan akhir NIM 066, kemudian ada Lutfi Tamimah Mutakin dengan akhir NIM 079, dan yang terakhir ada Fisya Naflarania dengan akhir NIM 083. Akan menjelaskan materi yang pertama yaitu strategi pemasaran usaha hukum. Sebelum kita memasuki pembahasan apa itu strategi pemasaran usaha hukum, kita akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu terkait materi yang akan kita bahas pada saat ini. Oke, strategi pemasaran itu penting bagi usaha hukum untuk memperluas jangkauan klien, membangun reputasi, dan bersaing secara profesional meskipun tetap harus mematuhi kode etik advokat. Di era digital dan kompetitif saat ini, pemasaran bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Penerapan strategi pemasaran yang tepat akan mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha hukum di tengah dinamika pasar pada saat ini. Kenapa sih strategi pemasaran itu penting? Jawabannya adalah karena strategi pemasaran usaha hukum adalah serangkaian pendekatan dan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mempromosikan jasa hukum, membangun reputasi profesional, serta menarik dan mempertahankan klien dengan tetap berpedoman kepada kode etik profesi hukum tersebut. Contoh pendekatan strategi pemasaran. Yang pertama ada branding personal dan profesional. Kemudian yang kedua ada publikasi ilmiah dan edukasi hukum. Yang ketiga ada aktivitas pro bono dan keterlibatan sosial. Yang keempat ada optimasi digital secara etis, baik itu melalui website, sosial media, profesional, atau CEO. Kemudian yang terakhir ada jaringan dan kemitraan strategis. Segmentasi klien dalam bidang hukum. Segmentasi klien dalam bidang hukum adalah proses membagi pasar klien menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti kebutuhan hukum, perilaku, lokasi geografis, maupun aspek demografis. Dalam konteks hukum ini, segmentasi klien ini bertujuan untuk memberikan layanan hukum yang lebih efektif. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis segmentasi klien. Yang pertama ada segmentasi demografis, itu berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Misalnya, individu muda mungkin memerlukan layanan hukum terkait startup atau teknologi, sementara individu usia lanjut cenderung membutuhkan layanan waris atau perdata. Yang kedua ada segmentasi geografis, itu berdasarkan lokasi geografis klien seperti kota, provinsi, atau wilayah hukum tertentu. Dan ini penting karena hukum bisa berbeda antar wilayahnya. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian. Misalnya, klien korporat memiliki ekspektasi dan pendekatan yang berbeda dibanding klien individu. Yang keempat ada segmentasi berdasarkan masalah hukumnya. Segmentasi ini didasarkan pada jenis permasalahan hukum yang dihadapi seperti pidana, perdata, niaga, ketenaga kerjaan, atau kekayaan intelektual. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing segmen, firma atau praktisi hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pasar. Kita masuk ke materi segmentasi klien dalam branding dan reputasi. Sebelum itu kita harus tahu branding dan reputasi itu bukan hanya sekedar visual identitas, tapi juga merupakan tentang bagaimana firma hukum itu dilihat, dipercaya, dan diingat. Nah, untuk menyusun strategi yang efektif, klien itu harus dipahami secara spesifik melalui segmentasi. Nah, apa sih tujuan segmentasi? Nah, tujuan segmentasi itu adalah menyesuaikan strategi branding dengan kebutuhan spesifik klien, menentukan pendekatan komunikasi dan reputasi yang relevan, juga mengoptimalkan alokasi sumber daya pemasaran. Selanjutnya itu adalah dimensi segmentasi. Nah, dimensi segmentasi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu berdasarkan ukuran firma. Nah, berdasarkan ukuran firma itu ada 3. Yang pertama itu adalah solo, firma hukum kecil atau perorangan. Nah, firma kecil ini itu biasanya dijalankan oleh 1 atau 2 pengacara yang umumnya masih pada tahap pengembangan. Fokus utama mereka itu adalah membangun identitas dasar dan menciptakan kepercayaan awal dari klien.
Nah, kebutuhan branding yang mereka butuhkan itu adalah pertama identitas pasar, yang kedua itu adalah website, yang ketiga itu adalah sosial media. Nah, reputasi apa sih yang harus mereka raih itu? Yaitu adalah membangun kepercayaan awal, karena mereka belum punya banyak rekam jejak. Penting bagi mereka itu untuk menunjukkan integritas, kedekatan personal dan juga hasil kerja yang positif. Reputasi yang dibangun dari testimoni klien, pelayanan yang responsif dan juga pendekatan yang manusiawi. Yang kedua itu adalah firma hukum menengah. Nah, firma hukum menengah ini biasanya sudah berkembang dan memiliki beberapa staf atau pengacara gitu. Mereka mulai memiliki basis klien yang stabil dan ingin memperkuat posisinya di pasar. Nah, kebutuhan branding yang mereka butuhkan itu pertama konsistensi brand. Yang kedua adalah positioning. Nah, terkait dengan reputasi yang mereka lakukan itulah diferensiasi dan profesionalisme. Firma menengah itu biasanya ingin dikenal karena keahliannya. Mereka itu harus menunjukkan bahwa mereka lebih profesional dan juga berpengalaman serta punya pendekatan unik dibanding firma kecil. Nah, yang ketiga itu adalah firma hukum besar. Nah, firma hukum besar ini sebenarnya sudah memiliki banyak pengacara biasanya. Nah, klien besar dan juga pengaruh di dunia hukum. Tantangan mereka itu bukan lagi hanya dikenal, tapi juga mengelola reputasi secara strategis di tingkat nasional atau bahkan internasional. Kebutuhan branding mereka itu adalah strategi reputasi. Firma besar itu memerlukan strategi komunikasi yang matang. Mereka melibatkan tim PR untuk menjaga citra di media, mengelola konten publik dan juga menjaga relasi dengan pihak eksternal. Nah, reputasi yang mereka lakukan itu manajemen krisis, karena visibilitas yang tinggi, resiko krisis reputasi juga besar gitu. Firma besar itu harus siap bagaimanapun menghadapi kasus kontroversial atau isu publik yang sewaktu-waktu itu dapat merusak citra mereka. Nah, yang kedua itu adalah berdasarkan spesialisasi layanan hukum. Yang pertama itu di spesialisasi hukum bisnis. Nah, branding mereka ini cirinya biasanya firma hukum yang bergerak di bidang hukum bisnis itu menampilkan citra yang profesional, elegan dan juga modern. Kenapa? Karena hal ini tuh klien mereka itu umumnya adalah perusahaan, investor atau pebisnis yang menuntut kecepatan, efisiensi dan juga kualitas yang tinggi. Desain visual, penggunaan bahasa hingga cara menyampaikan layanan itu harus mencerminkan standar korporat. Nah, tantangan reputasi dari mereka ini adalah persaingan dalam bidang hukum bisnis itu sangat ketat. Yang kita tahu bagaimana firma hukum harus membuktikan bahwa mereka kompeten dan juga kredibel gitu, terutama dalam menangani kasus yang bernilai besar. Salah satu tantangan terbesar adalah mempertahankan reputasi sebagai firma yang dapat dipercaya dan memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi bisnis yang terus berkembang. Yang kedua itu adalah hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini brandingnya adalah bersifat humanis dan juga empatik. Klien dalam kasus hukum keluarga seringkali berada dalam kondisi emosional yang tinggi, seperti saat perceraian, hak asuh anak, atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, firma hukum ini tuh harus tampil ramah, soalnya tuh dia itu adalah mengayomi dan juga memperhatikan bahwa mereka memahami aspek emosional dari masalah hukum ini. Nah, tantangan reputasinya adalah menyangkut isu-isu sensitif dan privasi. Tantangan utama adalah menjaga kerahasiaan dan juga kepercayaan klien. Jadi tantangan dari privasi ini adalah bagaimana firma hukum itu atau advokat itu bisa menjaga privasi dari klien untuk menjaga reputasi dirinya sebagai seorang advokat yang berintegritas dan punya kualitas yang tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah hukum pidana. Ciri branding mereka itu harus tampil tegas dan kuat gitu. Nah, yang kita tahu bahwa hukum pidana itu seringkali kasusnya itu adalah percurian, pembunuhan, atau juga korupsi. Oleh karena itu mereka itu harus menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan berargumentasi yang tinggi di pengadilan. Nah, tantangan reputasinya adalah
asosiasi negatif. Misalnya ketika seorang pengacara membela terdakwa kasus besar, publik itu pasti menilai secara negatif walaupun pengacara tersebut hanya menjalankan tugas profesional. Nah, jika firma hukum tidak mengelola komunikasi dengan baik, mereka itu bisa dianggap mendukung pihak yang salah meskipun kenyataannya tidak demikian. Nah, yang keempat adalah hukum syariah. Nah, hukum syariah ini brandingnya adalah mencerminkan nilai religius dan kepercayaan. Bahasa komunikasinya itu biasanya sopan, sesuai syariat, dan juga mencerminkan keselarasan dengan norma-norma keagamaan. Klien hukum syariah biasanya itu mencari firma yang tidak hanya kompeten secara hukum, tapi juga paham konteks dari nilai-nilai keagamaan. Nah, tantangan reputasinya adalah kesesuaian nilai dan norma. Firma harus sangat berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atau menimbulkan kesan tidak konsisten dengan ajaran agama. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan target pasar. Materi berikutnya yaitu pemasaran digital untuk usaha hukum. Membangun praktik hukum yang sangat penting di era modern pada saat ini adalah pemasaran digital. Pemasaran digital itu sendiri merupakan salah satu strategi pada kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik perhatian kepada target audiens yang dituju melalui pembuatan konten-konten yang disebarkan pada media yang tepat. Nah, salah satu caranya ini bisa dengan memberikan value yang berbeda-beda kepada calon klien dengan mempertegas company branding. Melalui cara ini akan membangun kepercayaan atau trust dan loyalitas kepada klien. Bagi usaha hukum yang masih kecil dan sedang merintis, kita bisa memanfaatkan konten marketing untuk meningkatkan brand awareness. Company branding ini adalah aktivitas perusahaan untuk menempelkan identitas pada dirinya sehingga akan muncul keunikan sendiri di mata konsumen. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Berikut langkah-langkah untuk membangun kehadiran website yang baik dan menarik lebih banyak klien. Nah, langkah yang pertama itu ada meninjau kembali strategi dan tujuan Anda. Siapa sih persona pembeli ideal usaha hukum itu sendiri? Berikutnya, apa poin terkuat atau lemah dibandingkan dengan pesaing yang lain? Yang ketiga itu, apa target pemasaran usaha hukum Anda pada tahun ini? Yang keempat, taktik apa yang Anda dapat coba lakukan untuk mencapainya? Dan bagaimana tepatnya Anda berencana untuk melakukannya? Yang kelima itu, bagaimana upaya pemasaran Anda akan diukur? Dan yang terakhir itu, berapa banyak yang siap Anda keluarkan untuk mempromosikan bisnis secara online. Nah, langkah yang kedua yaitu melakukan audit lokasi. Apa yang menghambat website Anda ini untuk mendapat peringkat tertinggi? Nah, kunjungan situs web, rasio pentalan, waktu di situs, dan halaman presensi adalah 4 faktor teratas yang mempengaruhi peringkat situs web secara langsung. Langkah yang ketiga itu adalah siapkan SEO atau Search Engine Optimization di tempat yang tepat. Tidak akan ada yang bisa menemukan agensi Anda di jagat digital jika Anda tidak melakukan setidaknya beberapa SEO dasar yang untuk usaha hukum Anda. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu riset kata kunci, SEO di halaman, SEO teknis, SEO lokal, dan SEO di luar halaman. Yang keempat itu ada ceritakan kisah usaha hukum Anda. Mulailah dengan persona merek dan fokuslah pada alasan mengapa perusahaan Anda ada. Buatlah cerita yang sederhana, otentik, dan jujur. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Langkah yang kelima yaitu ada menambah perolehan prospek. 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam desain web yaitu adalah warna, font, dan tombol ajakan bertindak atau CTA. Lalu ada magnet prospek atau alat pemasaran yang menawarkan sesuatu yang berharga bagi klien. Contohnya itu konsultasi gratis, studi kasus, e-book, laporan, dan yang lain-lain. Contohnya bisa dilihat di bawah. Selain itu, Anda dapat menyebutkan pencapaian perusahaan Anda tepat di halaman utama.
Nah, contohnya sudah terlampir di bawah juga. Berikutnya itu ada menyediakan konten yang relevan. Baik di situs web atau di platform media sosial, usaha hukum harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip relevansi dan kualitas dalam pemasaran konten Anda, dapat membuat blog yang didedikasikan untuk topik-topik hukum, glosarium, istilah-istilah hukum, dan yang lain-lain. Nah, langkah yang terakhir ini ada promosi. Yang pertama itu karena media sosial telah mengambil alih di era modern pada saat ini, kita bisa memanfaatkan iklan bersponsor di Facebook dan mempromosikan diri sendiri sehingga terhubung dengan calon klien. Yang kedua itu ada promosi mulut ke mulut, dan yang terakhir ini kita bisa menggunakan metode seperti Google Ads atau email marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Elkisti dengan akhir NIM 057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi singkat mengenai strategi kemitraan dalam usaha hukum. Masuk ke materi pertama, yaitu strategi kemitraan dan tujuannya. Apa sih strategi kemitraan? Strategi kemitraan merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara resmi dan saling menguntungkan. Di dalam usaha hukum, strategi kemitraan berarti firma hukum atau pengacara bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk memperluas layanan, membangun nama baik, dan menambah jaringan klien. Contoh sederhananya, misalnya sebuah firma hukum yang ingin memberikan penyuluhan hukum ke desa-desa. Nah, firma hukum itu bisa bekerja sama dengan LSM atau kampus untuk menjangkau masyarakat menjadi lebih mudah. Jadi, tidak semua harus dilakukan sendiri. Lalu, apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama, menjangkau lebih banyak klien. Yang kedua yaitu menekan biaya operasional, dan yang ketiga yaitu menambah kepercayaan publik kepada layanan hukum. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk kemitraan dalam usaha hukum. Terdapat beberapa bentuk kemitraan yang bisa diterapkan, di antaranya yaitu yang pertama ada pola keagenan. Pola keagenan ini seperti sistem perwakilan, di mana firma hukum bekerja sama dengan seseorang atau lembaga untuk membantu memperkenalkan jasa hukumnya kepada calon klien. Contohnya, misalnya seorang notaris ingin menjalin kerjasama dengan konsultan pajak. Nah, di sini klien yang butuh layanan hukum akan diarahkan ke notaris, dan begitupun sebaliknya. Ini menguntungkan dua belah pihak. Lalu pola yang kedua yaitu pola inti plasma, yaitu firma hukum besar membina firma hukum kecil. Di sini bisa dalam bentuk pelatihan seperti kerjasama menangani kasus atau berbagai jaringan klien. Contoh sederhananya yaitu firma hukum nasional bermitra dengan firma kecil di daerah untuk menangani kasus perdata lokal. Nah, firma besar di sini mendapat jangkauan, sedangkan firma kecil dapat pengalaman dan bimbingan. Lalu, yang ketiga yaitu kemitraan institusional. Kemitraan ini bekerja sama dengan lembaga seperti kampus, Badan Amil Zakat Nasional, atau koperasi syariah. Contoh sederhananya yaitu firma hukum syariah bekerja dengan Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan pendampingan hukum terkait zakat atau wakaf. Lalu materi yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan kemitraan. Agar kemitraan berjalan lancar, diperlukan strategi yang tepat. Di dalamnya ada beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu identifikasi mitra yang tepat. Maksudnya yaitu cari mitra yang punya visi dan tujuan yang sama. Contohnya, jika kamu mempunyai firma hukum dan memiliki fokus di bisnis syariah, maka cocoknya bermitra dengan koperasi syariah, bukan dengan lembaga hiburan. Lalu yang kedua yaitu membuat kontrak kerjasama. Maksudnya yaitu harus ada perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban. Contohnya, di dalam kontrak bisa ditulis, pihak A memberi pelatihan hukum, pihak B menyediakan tempat dan peserta. Lalu yang ketiga yaitu membangun komunikasi terbuka dan profesional. Maksudnya yaitu selalu menjaga komunikasi agar tidak ada salah paham. Misalnya, mengadakan rapat rutin untuk evaluasi atau diskusi. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi secara berkala. Tinjaulah kembali hasil kerjasama, dan jikalau tidak efektif, bisa diperbaiki atau dihentikan. Lalu materi terakhir yaitu mengenai manfaat strategi kemitraan. Strategi kemitraan ini mempunyai banyak manfaat, diantaranya menjangkau klien lebih luas, misalnya lewat kerjasama dengan kampus, kita bisa mengakses mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Lalu, meningkatkan reputasi.
Nah, jika firma hukum kita sering bekerja sama dengan lembaga resmi, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Lalu yang ketiga yaitu efisiensi waktu dan biaya, karena biaya promosi bisa ditekan dan karena sudah dibantu oleh mitra. Lalu yang terakhir yaitu transfer ilmu dan pengalaman. Misalnya, jika bermitra dengan kampus, kita bisa mendapatkan hasil riset hukum terbaru. Mungkin sekian materi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Berikutnya adalah materi tentang pemasaran, promosi, dan iklan. Dalam industri jasa hukum yang sangat kompetitif, promosi dan iklan memiliki peran strategis dalam membangun citra, menjangkau klien potensial, dan mempertahankan eksistensi di tengah persaingan. Sebagai jasa profesional yang diatur secara ketat oleh kode etik dan hukum periklanan, strategi promosi dan iklan dalam usaha hukum harus dirancang dengan memperhatikan integritas, kepatuhan hukum, dan efektivitas komunikasi pasar. Strategi promosi membangun brand yang kuat dan profesional dapat membantu meningkatkan kepercayaan klien. Lalu networking, yaitu membangun jaringan dengan profesional lain di bidang hukum dapat membantu meningkatkan visibilitas dan mendapatkan preferensi. Lalu konten marketing, yaitu membuat konten yang bermanfaat dan normatif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan klien. Dan yang terakhir, event. Mengikuti atau mengadakan event hukum dapat membantu meningkatkan visibilitas dan membangun jaringan. Lalu strategi iklan, yaitu ada iklan online, seperti menggunakan platform online seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Link Ads dapat membantu meningkatkan visibilitas dan mencapai target audiens. Lalu ada iklan offline, seperti menggunakan media cetak, radio, dan televisi dapat membantu meningkatkan visibilitas dan mencapai target audiens. Dan yang terakhir ada Search Engine Optimization atau SEO, yang itu mengoptimalkan website untuk mesin pencari dapat membantu meningkatkan visibilitas dan meningkatkan peringkat website. Dan yang terakhir ada media sosial. Menggunakan media sosial dapat membantu meningkatkan visibilitas, membangun jaringan, dan meningkatkan kesadaran klien.